A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa dalam kajian-kajian Al-Quran. Adapun kali ini topik yang akan dibahas adalah mengenai malaikat pencabut nyawa. Dalam Al-Quran kita temui ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan soal perbedaan antara malaikat yang mencabut nyawa orang-orang beriman dan mukmin dan malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Itu berbeda dengan malaikat yang mencabut nyawa orang mukmin. Ketika orang mukmin dan orang soleh itu menjelang saat-saat kematiannya, itu malaikat yang datang adalah malaikat rahmat. Yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya adalah malaikat rahmat. Tentunya malaikat rahmat ini adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat rahmat ini memiliki sikap yang rendah hati dan khusyuk di hadapan orang mukmin yang akan dicabut nyawanya tersebut. Bahkan dianalogikan seperti seorang budak ketika berhadapan dengan tuannya. Sedangkan malaikat yang mencabut nyawa orang kafir dan munafik itu berbeda lagi wajahnya. Mereka begitu menyeramkan, menakutkan, dan pencabutan nyawa orang kafir itu sangat sakit dan sangat tragis. Orang kafir pun saat-saat genting itu dia tidak bisa menolak kedatangan malaikat pencabut nyawa itu dan dia pasrah, tetapi dia tetap tidak menerima kalau dia itu melakukan perbuatan-perbuatan buruk saat di dunia. Ini dijelaskan di surat Mubarakah Nahl, surat Nahl ayat 128-29, saya bacakan. Alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim fa alqawus salama ma kunna na'mal min su'in bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fala bi'sa maswal mutakabbirin. Jadi ketika malaikat itu mencabut nyawa orang-orang yang zalimi anfusihim. Ini orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Ketika orang itu bermaksiat, itu sebetulnya dia menzalimi dirinya sendiri, menciderai kebersihan jiwanya, kebersihan ruhnya ketika dia melakukan maksiat. Nah, ketika malaikat pencabut nyawa datang kepada orang-orang yang sejenis ini, itu fa'alqawus salama, mereka pasrah. Ma kunna na'mal min su, kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk, katanya. Lalu dijawab oleh malaikat, bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Percuma kalian membantah, karena Allah Maha tahu apa yang telah kalian lakukan, apa yang kalian lakukan. Kemudian fadkhulu abwaaba jahannam, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka tersebut, khalidina fiha, selama-lamanya. Fala bi'sa maswal mutakabbirin, betapa tempat yang buruk ini, neraka ini, untuk orang-orang yang sombong. Di sini itu jelas bahwasanya manusia untuk tahu di mana tempatnya kelak di akhirat tidak perlu menunggu nanti hari perhitungan, karena sudah disebutkan kepada orang-orang zalim itu, masuklah kamu ke neraka. Karena alam kubur itu, alam barzah itu bisa berupa surga kecil atau bisa berupa neraka kecil ketika di alam kubur atau di alam barzah. Dan setiap orang itu ketika dicabut nyawanya itu sudah tahu kira-kira tempatnya nanti di mana.
malaikat mencabut nyawa mereka. Orang-orang yang di dunia berbuat kezaliman, berbuat kejahatan, mengambil hak-haknya orang lain, selalu meremehkan perintah-perintah Allah dan melaksanakan larangan-larangannya Allah. Itu mereka mau tidak mau, mereka terpaksa harus patuh pada malaikat. Dan mereka inilah tempatnya nanti kelak di neraka, yaitu orang-orang sombong, disebut mutakabbir, orang-orang yang sombong. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa patuh dan taat, maka malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa orang yang patuh dan taat itu adalah malaikat rahmat. Namun orang-orang yang selalu membangkang dan bermaksiat, yang ditugaskan untuk mencabut nyawanya adalah malaikat siksaan, malaikat yang bukan malaikat rahmat, tapi malaikat yang membawa hukuman dan siksaan. Di surat Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaika thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ini orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat, sedangkan mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang thayyibin. Itu para malaikat bersalam kepada mereka, salamun alaikum udkhulul jannah, masuklah ke surga, bima kuntum ta'malun, sebagai pahala atas perbuatan soleh kalian. Jadi kita jangan berpikir bahwasanya orang masuk surga itu semata-mata karena rahmatnya Allah. Tidak, karena Allah tidaklah zalim. Orang-orang yang ahli taat, ahli ibadah, penuh dengan ketulusan, ikhlasan, itu akan diberi ganjaran surga, bima kuntum ta'malun. Kalau enggak, maka tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Orang yang patuh taat dimasukkan surga, orang yang ahli maksiat juga misalkan dimasukkan surga. Akhirnya itu berseberangan dengan kaidah bahwasanya manusia ini diuji oleh Allah di muka bumi. Alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di surat Tabarak, Allah yang menciptakan kematian, kehidupan itu sebagai ujian. Manakah di antara kalian yang terbaik amalannya? Jadi orang-orang yang thayyibin, orang-orang yang hatinya tidak lagi dikotori oleh kemunafikan, kefasikan, kezaliman, itu luar biasa dimuliakan, sampai malaikat pun bersalam kepada mereka. Kemudian mereka inilah yang memiliki keamanan kelak, tidak memiliki rasa takut lagi. Kemudian juga ditunjukkan tempat mereka nanti di surga. Tetapi orang-orang kafir di surat Anfal ayat 50, walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikata yadribuna wujuhum wa adbarhum wa dhuqu adzabal hariq. Orang kafir itu ditampar oleh para malaikat yang mencabut nyawanya mereka itu, baik mukanya maupun di belakangnya, wa adbarhum wa dhuqu adzabal hariq. Rasakan kamu siksaan yang pedih ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat insyaallah, dan kita digolongkan orang-orang yang thayyibin, yang kelak ketika menjelang kematian malaikat pun bersalam kepada kita. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.